anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama dengan Ibu Nita dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang satu, yaitu kegunaan alat TIK serta manfaatnya. Kedua, yaitu cara menggunakan komputer. Nah, di sini sebelum kita membahas materi yang tadi Ibu paparkan, yaitu dua bagian itu. Nah, terlebih dahulu Ibu akan mereview lagi minggu yang lalu, yaitu tentang arti dari TIK serta alat-alat TIK tersebut apa saja sih? Masih ingat? TIK? TIK adalah alat yang digunakan untuk bertukar berita. Nah, contohnya ada 5, yaitu 1, telepon, kedua, komputer, ketiga, bel, keempat, televisi, kelima adalah apa? Radio. Nah, sebelum melebar jauh, Ibu akan menjelaskan sedikit ya kegunaan dan manfaat TIK. Yaitu cara berkomunikasi pada zaman dahulu dan sekarang sangat berbeda, di mana zaman dahulu menggunakan alat sederhana seperti tulisan kuno dan simbol bendera. Kalau sekarang menggunakan teknologi komunikasi yang modern seperti yang tadi Ibu sebutkan tadi di depan atau di awal, yaitu televisi, komputer, telepon, radio, internet ditambah dengan internet. Oh ya, satu lagi ya belum dituliskan di sini adalah bel ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak pasti sudah tahu bukan alat komunikasi zaman dahulu dan sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, kegunaan dari alat-alat TIK antara lain 1, telepon untuk atau sebagai alat berkomunikasi. Kedua, komputer yaitu sebagai alat untuk mengolah data. Ketiga adalah bel. Jika kita mau bertamu, akan diketahui oleh pemilik rumah. Keempat, televisi, yaitu untuk menonton dan untuk mengetahui informasi di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang kelima, radio. Fungsinya yaitu untuk pengiriman sinyal radio, yaitu untuk memancarkan sinyal. Ya. Nah, di sini ada manfaatnya dari alat-alat TIK antara lain 1, sebagai sarana hiburan. Kenapa sebagai sarana hiburan? Nah, anak-anak kan bisa. Nah, misalkan anak-anak suka menonton film kartun nih. Nah, di sini anak-anak pasti menonton film Doraemon atau Shinchan atau Putri Salju atau bawang merah, bawang putih. Nah, di sini anak-anak senang kan? Suka dengan hiburan tersebut, dengan tontonan yang anak-anak suka. Nah, jadi manfaat TIK yaitu untuk sebagai sarana hiburan. Sebegin lagi menonton dengan judul yang berbeda ya. Nah, yang kedua yaitu sebagai untuk menambah ilmu dan wawasan. Nah, di sini yaitu kita misalkan kita akan belajar komputer. Nah, kita tidak tahu komputer itu apa sih. Nah, kita mencari di internet ya. Coba anak-anak nanti Google browsing, tulis, diketikkan di sana
komputer. Nah, nanti di sana ada penjelasan-penjelasannya, ya. Nah, nanti anak-anak ambil yang penting-pentingnya, kemudian catat apa sih yang dimaksud dengan komputer, apa sih yang dimaksud dengan TIK. Nah, bukan hanya belajar komputer saja, matematika, kemudian IPA, IPS, dan lain-lain. Anak-anak bisa mencari di internet, ya. Itu ada 2 manfaat yang harus anak-anak ketahui. Nah, di sini yang selanjutnya cara menggunakan komputer. Nah, di sini ada gambarnya, ya. Di sini ada seorang anak berada di depan komputer dengan duduk tegak. Kaki harus lurus, ya. Pandangan mata harus lurus ke monitor. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, sebelum menggunakan komputer, perhatikan cara duduk yang baik, ya. Jangan seperti anak-anak sekarang mau belajar komputer, sambil tiduran, nggak akan ada yang tahu kok. Ibu guru nggak akan ada yang tahu saya sambil tiduran, gitu kan? Atau sambil berdiri. Nah, lebih baik anak-anak belajar komputernya sambil duduk dengan baik. Ataupun anak-anak tidak menggunakan komputer dan hanya menggunakan handphone, sama saja. Tidak boleh sambil tiduran, ya. Tidak boleh sambil berdiri, tapi duduk dengan tegak, ya. Kemudian lanjut, sesuai jarak antara mata dan layar monitor. Sesuaikan jarak antara mata dan layar monitor, ya. Jangan monitor di bawah, tapi mata anak ke depan, gitu kan. Jadi harus sejajar. Kemudian yang kedua, punggung tegak dan rapat pada kursi. Kenapa? Biar anak-anak tidak pegal, ya, tidak pegal. Nanti takutnya, pinggang saya sakit. Nah, karena duduknya tidak betul. Lanjut, kedua kaki diletakkan pada lantai. Oke, paham ya? Dari sini cara menggunakan komputer. Nah, di sini anak-anak adalah tugas hari ini, anak-anak harus menjawab soal pertanyaan yang ada di Google Form. Nanti anak-anak ketikkan jawabannya yang tadi Ibu paparkan pada materi hari ini dalam video pembelajaran hari ini. Sekarang anak-anak paham? Siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, jawab dengan mengerjakannya, maksudnya mengerjakannya harus sendiri, ya, jangan sama orang tua. Kerjakan sendiri. Nanti boleh dibimbing oleh mama atau papa atau kakak, ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Nanti kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat, ya.